ada pesta demokrasi seperti ini, ada kelompok-kelompok yang sebenarnya tidak senang, sehingga memanfaatkan kondisi saat ini, memanfaatkan orang-orang yang sekiranya bisa didoktrin oleh mereka yang tujuannya satu, agar supaya demokrasi di Indonesia tidak bisa berjalan, artinya dipincangkan. Disadari ataupun tidak, kelompok-kelompok ini sudah mengakar. Bisa kita katakan radikalisme, bisa. Kita katakan sebagai terorisme, ya bisa. Bahkan kalau kita bahasakannya lagi, ada istilah kelompok Ikhwani, Tahriri, HTI, terus apa lagi? Salafi. Ini afiliasinya sebenarnya. Walaupun kadang-kadang mereka kalau kita kaitkan dengan gerakan-gerakan itu, mereka menolak. Oh, kami bukan dari kelompok mereka. Kelompok kami berbeda dengan mereka. Artinya tidak mau disamakan dengan kelompok mereka. Nah, untuk memahami apakah mereka berafiliasi dengan kelompok-kelompok radikal yang saya sebutkan tadi, kita simak. Kita lihat dari doktrin-doktrin yang mereka ajarkan kepada umat sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, biar kita tidak salah. Makanya pantas, apapun itu, sebaik apapun pemerintah kita, masih tetap dikafirkan. Sebaik apapun para pemerintah kita, masih tetap ditogut-togutkan. Bahkan kita seorang muslim saja, ketika berbeda ideologi dengan kelompok mereka, juga dikatakan kafir. Ini yang paling ironisnya. Kalau kita lihat di dalam kitab Sunnah Abu Dawud, kita lihat di dalam Sunnah Abu Dawud ini ada hadis Nabi yang menukil dari 3 ayat surat Al-Maidah. Ternyata memang para ahli muhaddis, para mufassir, itu juga sudah menjelaskan. Hadis ini kalau difahami oleh orang-orang radikal, ini akan menjadi doktrin. Nanti saya akan sampaikan poin-poin yang dijadikan doktrin mereka atau ideologi doktrin radikalismenya mereka. Kita lihat di dalam Sunnah Abu Dawud ditulis begini. Wa man lam yahkum bima anzalallahi faulaika humul kafirun. 1. Yang artinya, barang siapa yang tidak menggunakan hukum atas ketetapan yang telah Allah turunkan, faulaika humul kafirun, maka orang tersebut dicap sebagai orang kafir. Nah, di kita itu, kenapa pemerintah kita, bahkan bangsa Indonesia, negara kita ini masih dikatakan oleh kelompok mereka jahiliyah, oleh kelompok mereka masih banyak kekufuran, kezaliman, karena ayat ini yang digunakan oleh mereka. Tanpa mereka ketahui bahwa asbabun nuzul ayat tersebut dijelaskan oleh Imam Abu Dawud, nuzila fil Yahudi. Ini kekeliruan. Makanya semuanya sebagai hukum Allah. Indonesia ini kalau nggak menggunakan hukum Allah, tidak secara Islam yang kafah, masih kafir, masih zalim, itu banyak. Itu kelompok-kelompok mereka. Dan ini memang mengakar, apalagi di parpol, partai politik. Nanti sedikit saya singgung mengenai tentang masuknya ke dunia partai ya. 1 itu. Yang kedua, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Ainuzila fil Yahudi. Ayat ini ingat, untuk orang Yahudi diturunkannya waktu itu. Barang siapa yang tidak menggunakan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Makanya pemerintah zalim banyak. Yang kowar-kowar tuh di ceramah-ceramah kayak gitu. Di ayat yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Dan barang siapa yang tidak menggunakan hukum Allah, maka mereka adalah orang fasik. Ada kafir, zalim, fasik. Fasik itu ya kayak togut bahasanya. Nah, ini yang seringkali mengkafir-kafirkan, menzolim-zolimkan, mentogut-togutkan, ini kelompok mereka. Dan kalau orang menggunakan doktrin seperti ini, maka sudah dipastikan kelompok mereka adalah kelompok radikalisme. Walaupun belum menjadi teroris, tapi ini
berafiliasi dengan teroris. Kita lihat sejarah. Ini saya punya catatan. Ada 8 ideologi doktrin radikalisme. Ini yang harus kita benar-benar jaga. Sesuai dengan apa yang disampaikan barusan berkaitan. 1. Doktrin radikalisme ini yang pertama adalah al-hakimiyah lillah. Masalah tahkim. Yang artinya kedaulatan itu hanya milik Allah menurut kelompok mereka. Maka kalau di setiap negara, di daerah masih menggunakan hukum-hukum yang dibuat manusia, itu harus diperangi. Itu tidak bisa dibenarkan menurut agama. Itu yang dikatakan mereka. Nah ini makanya saya sering katakan, kenapa ketika Sayyidina Ali tahkim dengan Muawiyah kemudian dibunuh oleh kelompok Khawarij ini, ya karena ini. Indonesia sampai kapanpun, siapapun pemimpinnya, kalau bagi mereka, kalau belum bisa menjadi Islam secara kafah, tetap harus diperangi. Itu 1. Al-hakimiyah lillah. Na'udzubillahi min dzalik. Monggo. Ya, terima kasih Pak Ubat. Ini ada apa bau segar dari yang disampaikan sampean tadi itu. Ya, monggo. Kan tadi sampean ada sedikit menjelaskan tentang kalau enggak Islam semuanya berarti kan masuk kafir ya. Sedangkan yang menjadi pertanyaan saya, coba dibuka di sejarah presiden dan wakil presiden dari awal sampai sekarang ada nggak yang beragama selain Islam? Nggak ada kan? Sedangkan pada saat ini ada yang unjuk suara kalau menjadi presiden dia akan mengislamkan secara kafah, perubahan. Itu gimana itu? Monggo. Ya, nah ini kaitannya dengan doktrin, nanti ada masalah itu ada ya. Satu, pahami. Dari 8 doktrin radikalisme itu yang pertama adalah al-hakimiyah lillah. Kedaulatan itu hanya milik Allah. Pokoknya harus menggunakan hukum Allah. Kisos harus dijalankan seperti itu. Sehebat apapun, siapapun yang menjadi presidennya, kalau belum menggunakan hukum Allah, bagi mereka perang. Dan akan dikikis kita. Yang kedua, takfirul hukam wa ajhizah daulah. Bagi kelompok mereka, doktrin yang disampaikan kepada umat, pemerintah, aparat negara itu kafir. Nah itu, coba sekarang Mamalek yang sering mengatakan pemerintah kafir, togut, aparat negara, pejabat kafir. Ini doktrin takfirul hukam, itu doktrin dari kelompok radikalisme. Dan ingat siapa coba yang membuat doktrin-doktrin seperti ini? Kalau kita lihat dalam sejarah, ketika berdirinya Ikhwanul Muslimin tahun 1928, itu didirikan oleh Hasan al-Banna. Kalau kita lihat, kok kenapa ya di tahun 1928 kok barengan dengan Rabi'ah Alawiyah gitu, hanya beda bulan gitu. Saya sekarang mikir, apakah ini ada korelasi gitu? Kan begitu. NU kan berdiri 1926. Kemudian di Mesir, di daerah Ismailiyah, Hasan al-Banna ini berhasil mendirikan Ikhwanul Muslimin. Ini ada ya sampai sekarang. Didirikan pada tahun 1928 di bulan Maret. Jadi tahunnya sama dengan berdirinya Rabi'ah Alawiyah. Nah, Hasan al-Banna ini berhasil merekrut para aktivis termasuk mahasiswa yang ada di universitas di tanah Arab, bahkan sampai ke pelosok dunia, sampai ke Indonesia. Banyak mahasiswa yang di doktrin ini, termasuk ayat yang digunakan oleh Hasan al-Banna ini. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaikumul kafirun. Makanya ada istilah kalau kita sampaikan ikhwani, kemudian ada salafi, HTI, apalagi sama itu sebenarnya, gak ada bedanya. Walaupun mereka kita tanya, oh kami bukan kelompok mereka, tapi doktrinnya sama. Oh jangankan begitu, Al-Qaeda itu pernah saya melihat di YouTube itu ketika diwawancara, mereka menolak, oh kami bukan golongan Ikhwanul Muslimin. Begitu juga Ikhwanul Muslimin mengatakan kami bukan kelompok teroris Al-Qaeda. Padahal kalau kita korelasikan, Ikhwanul Muslimin ini tempat doktrinisasinya, Al-Qaeda tempat eksekusi terorisnya. Duh, lawan jangan Mang Jaja, lawan. Dan ini pemahaman ini TNI Polri harus betul-betul paham. Kadang-kadang ngapunten, orang-orang yang seperti ini, yang paham radikal ini juga sudah masuk di instansi pemerintah. Ini
kalau bukan kita ulama-ulama yang menjaga marwah NKRI, kata Abu ya, pokoknya kita terus jaga NKRI, jaga Pancasila. Sampai ada yang ngomong, bah, yang harus kembali ke Indonesia itu KKB bukan Papua. Anda tidak tahu, kemarin ada Kapolres dari Papua ngomong kepada kita, yang punya ideologi karena kekurangan SDM-nya bukan hanya KKB, termasuk masyarakat Papuanya juga gampang dibodohi oleh mereka. Tadi kan Kang Dudung ngomong gitu, yang didoakan itu KKB-nya. Kemarin kita diskusi, bahkan datang ke sini Kapolres Papua Barat ya, jelas ya. Artinya kita observasi dengan kondisi yang di sana. Maka saya sampai tanya, bagaimana kondisinya mereka? Duh, di sana itu walaupun mereka orang Indonesia, bahkan ngapunten nih, saya ceritain, karena beliau cerita, yang namanya dana desa, saking SDM-nya kurang. Umumnya kan kalau ada dana desa itu dibuat pembangunan desa, kan begitu. Itu tidak. Jadi ketika sampai ke kepala desa, dipanggil kepala-kepala suku, uang itu dibagikan secara cuma-cuma, Pak. Mau digunakan apa? Artinya memang Papua Indonesia. Tapi karena ada kelompok-kelompok separatisme ini, kelompok-kelompok yang memang didesain sedemikian rupa, sehingga masyarakat yang masih Indonesia sendiri pun pemikirannya terkikis. Itu harus dipahami. Bukan berarti menafikan Papua dari bagian Indonesia. Nah, ini karena orang kurang observasi. Pemahaman Kang Dudung ini salah. KKB ini adalah kelompok kecil sebenarnya, yang didoktrin, didanai oleh elit global. Itu harus paham. Baru sampai kemarin, sampai cerita Masya Allah. Di sana itu Pak Ustadz katanya, suruh bunuh orang, ya ngapunten, karena SDM-nya ya. Artinya tidak harus dikasih uang banyak, dikasih miras, minuman keras aja, jalan mereka. Coba. Saya tanya, apakah kelompok mereka berani? Orang-orang yang selalu mengatasnamakan jihad fisabilillah, coba SDM-nya kalian tingkatkan yang ada di Papua. Berani masuk Papua apa tidak? Kalau hanya sekedar kumpul di Monas Limin, itu masih mayoritas Islam. Kan begitu. Bahkan sampai setiap hari kemarin disampaikan, ada aja. Karena kalau pemerintah melawan, artinya mengeksekusi mereka, kena HAM, serba salah TNI Polri kita ini. Kalau tidak dilawan justru mereka yang membabi buta. Tuh. Dan Anda tidak tahu, masyarakat di sana itu yang penting, ya karena SDM tadi itu. Makanya betul kalau menurut saya, Papua mudah-mudahan kembali ke Indonesia itu bukan hanya raganya saja, tapi ideologinya, juga pemahamannya, rasa jiwa nasionalisnya sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu. Bahkan KKB sendiri nih, yang menurut mereka adalah KKB itu adalah gerakan yang menginginkan Papua merdeka, kata Pak. Sekarang tidak seperti itu. Kemarin mengatakan, justru mereka itu hanya mengambil untung, ya karena SDM yang kurang. Yang penting kami mendapat cuan, mau urusan itu ini segala urusan. Nih, kita benar-benar harus memahami, jangan sampai salah paham. Kita ini ngobrol loh sama Kapolres Papua Barat, bukan ngobrol sama akang-akang yang komentar di situ. Tuh, yang kedua, ingat, doktrin radikalisme yang dibentuk oleh Ikhwanul Muslimin, yang sebagai eksekutornya adalah Al-Qaeda, kemudian bertransformasi menjadi ISIS, menjadi HTI, menjadi Salafi, FPI, afiliasi lah, PKS parpolnya. Yang mendirikan PKS itu dia alumni Ikhwanul Muslimin. Pendirinya PKS itu adalah jebolan dari Ikhwanul Muslimin. Yang ketiga, doktrin dari Ikhwanul Muslimin, doktrin kelompok radikalisme Ikhwanul Muslimin dan transformasinya dan kawan-kawannya itu adalah jahiliyatul alam. Menganggap dunia ini masih jahiliyah, artinya kembali kepada jahiliyah. Itu contohnya tadi. Contoh mereka, ada kelompok mereka di Indonesia. Kalau di Indonesia masih tidak menggunakan hukum-hukum Allah, berarti jahiliyah. Harus perang, Pak. Harus dilawan. Nah, jadi bukan mengada-ngada. Kalau Anda tidak percaya, ya monggo. Terus yang keempat, ya ingat. Tadi yang ketiga, doktrin radikal itu adalah menganggap dunia ini kembali kepada masa jahiliyah. Pokoknya kalau tidak ada hukum-hukum Allah diterapkan, mau Indonesia mana saja, menurut mereka ini jahiliyah, harus dimusnahkan. Yang keempat, al-wala wal barro.
mereka ada fanatik diharuskan untuk membela kelompok mereka, dan kelompok-kelompok selain kelompok mereka yang berbeda harus diperangi. Ini udah kelihatan. Pokoknya umat ini didoktrin, mahasiswa didoktrin, santri-santri didoktrin. Pokoknya kamu harus membela kelompokku, bahasa begitu. Kalau kelompok yang lain itu musuh bagi mereka. Karena dalam bendera logonya Ikhwanul Muslimin itu kan ada 2 pedang, di bawahnya Aiddu yang artinya siap untuk berperang. Ini udah mengakar ke Indonesia. Yang kelima, Darul Harbi wal Kufri, menganggap setiap negara yang menggunakan sistem pemerintah demokrasi seperti kita itu tempat perang. Wajib perang, wajib diperangi. Terjadi pengoboman, bom Bali dan lain sebagainya. Nah itu. Kemudian yang keenam, al-jihad fisabilillah, yang selalu menggembar-gemborkan jihad fisabilillah. Ini adalah di antara doktrin radikalisme yang dibentuk oleh Ikhwanul Muslimin. Walaupun kita mungkin bisa jadi yang mendoktrinnya Ikhwanul Muslimin belum tentu mau dia bom bunuh diri. Yang bagian eksekutornya orang Indonesia dimanfaatkan. Bom bunuh diri. Masya Allah. Jihad, jihad, lawan pemerintah. Bahkan ada ceramahnya Habib Rizik ya, bisa lihat videonya. Kita ambil alih pemerintah Indonesia. Sampai kayak gitu Pak. Maksudnya apa diambil alih itu? Kita kuasai istana. Itu kan doktrin. Umat ini harusnya paham. Kalau seperti itu bukan doktrin lagi. Sudah jelas. Makar ya. Yang ketujuh, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Siapa? Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, aish kariman mutsyahidan. Allahu Rabbuna, Allahu hasbuna, Allahu Rabbuna, Allahu hasbuna, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, iskariman mutsyahidan. Saya hafal lagu itu, ya apa? Artinya kalau kamu mengatakan saya adalah KW, saya bukan KW. Saya lebih paham. Lagu itu juga mengajak kita jihad, amar ma'ruf nahi munkar. Betul. Jihad ini perintah Allah, amar ma'ruf juga perintah Allah dan Rasulullah, tapi penempatannya yang keliru. Begitu. Emang jihad harus dengan cara perang saja? Wajahidu fi sabilillah itu bukan bi anfusikum wa amwalikum, mau dengan dirimu, hartamu, pikiranmu, harakahmu, itu bagian daripada jihad. Doktrin mereka, jihad yang dikatakan di sini doktrinnya adalah perang. Kelompok yang berbeda dengan mereka lawan. Makanya hayya 'alal jihad, iskariman mutsyahidan. Apa arti itu? Iskariman, hidup mulia, au mutsyahidan, atau mati syahid. Doktrin ini kalau bukan untuk perang buat apa? Berarti kan memang kita diajarkan untuk jihad atau perang secara kontak fisik. Kan bahaya. Bungkalita iskariman mutsyahidan. Sekarang kamu, doktrinnya begini. Kalau kamu di Indonesia melihat kebobrokan pemerintah, kekafiran pemerintah, zalimnya pemerintah, kalau kamu diam saja, kamu rugi. Lawan. Pilih. Mau hidup mulia atau mati syahid. Itu doktrinnya. Makanya iskariman au mutsyahidan. Itu menukil dari matan hadis. Iskariman au mutsyahidan ini matan hadis yang ditunjukkan ketika Rasulullah perang dengan orang-orang musyrikin, orang kafir zaman dulu. Sekarang mau perang jihad yang mana? Kan begitu. Masya Allah. Tasbih. Bukan takbir. Gitu ya. Yang ketujuh itu selalu menggaung-gaungkan amar ma'ruf nahil munkar. Yang kedelapan, yang paling terakhir, doktrin yang digunakan oleh kelompok radikalisme itu adalah iqamatul khilafah. Mereka terus-menerus ingin mendirikan negara khilafah yang sistem negara sesuai dengan hukum-hukum Allah, yang masyarakatnya harus Islam semua. Padahal sebenarnya menurut Badan Intelijen, iqamatul khilafah ini adalah sistem terakhir mereka, kepentingan politiknya mereka. Makanya jangan salah, kalau di Indonesia HTI dibubarkan, yang radikal dibubarkan. Kelompok yang menentang berbeda dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak mau mengakui ideologi Pancasila, pasti dibubarkan. Siapa itu? Nah, sekarang yang dibubarkan siapa? Tuh itu kan. Karena itu terindikasi
berafiliasi dengan kelompok Ikhwanul Muslimin Al-Qaeda, walaupun mereka tidak mau mengakuinya. Tapi ini bertransformasi. Begitu ya. Baik, terima kasih. Saya panjang lebar.